Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. Ya, okay, today we'll study English. Ya, hari ini kita belajar lagi bahasa Inggris. Tentunya materi kelas 6 ya. Oke, baik. Kita lanjutkan belajar dari LKS kalian. Oke, at the last meeting we've studied about direction and location ya. Oke, yang pagi ini kita pelajari masih tentang bagian unit 1, tapi tentang tata bahasanya. Baik, kita lihat dulu LKS kalian. Oke, ini ya, jadi LKS kalian yang terakhir kemarin kalian mengerjakan sampai sini, berarti hari ini kita bahas tentang language focus-nya tentang adverb of manner. Oke, sebelum kita bahas LKS-nya ini, Pak Guru sudah membuat ringkasan materinya. Oke, baik Pak Guru jelaskan dulu dari ringkasan materi yang Pak Guru buat. Oke, baik. Today we studied about adverb of manner. Ya, adverb of manner itu kalau diartikan bisa diartikan kata keterangan cara. Ya, jadi adverb of manner itu menerangkan cara kita melakukan sesuatu. Oke, adverb of manner ini adalah dibentuk dari adjektif. Adjektif itu kata sifat yang ditambahkan akhiran ly ya. Jadi adverb of manner, kata keterangan cara itu, disusun dari adjektif kata sifat yang ditambahkan akhiran -le. Contohnya, nah, slow. Slow itu artinya lambat, ini merupakan kata sifat, ya, diubah menjadi, eee, adverb of manner ditambahkan -le, slowly, artinya menjadi dengan lambat. Jadi slow itu artinya lambat, slowly dengan lambat. Jadi kata -le ini, memberikan makna dengan lambat. Kemudian contoh berikutnya ada kata beautiful, artinya cantik atau bisa indah, diubah jadi adverb of manner menjadi beautifully, ditambahkan akhiran -le. Akhirnya menjadi dengan cantik atau bisa juga dengan indah. Untuk beberapa kata itu tidak, mendapatkan akhiran -le, tapi dia berubah bentuknya. Jadi ada irregular irregular adjective, jadi kata sifat yang irregular, tidak teratur. Nah, dianggap tidak teratur karena memang dia tidak, mengikuti aturan yang seperti yang lainnya, yang tinggal nambahkan "le" saja. Ya, jadi kata good, baik, itu tidak menjadi goodly, tapi menjadi well, dengan baik. Jadi good, baik, menjadi dengan baik. Oke, berikutnya ada contoh lagi berikutnya, yaitu fast, cepat. Ya, itu bukan jadi fastly, tapi menjadi tetap fast ya, jadi tidak berubah. Nah, tapi maknanya bisa berubah bergantung kalimatnya. Jadi cepat kalau fast dengan cepat kalau dia difungsikan sebagai, adverb of manner. Nah, jadi ada 2 kelompok nanti ya, di kelompok pertama itu yang regular, regular itu beraturan jadi ditambahkan "le", kemudian ada kelompok yang irregular, jadi yang tidak beraturan. Dia bisa tetap ataupun dia berubah bentuk. Nah, tadi yang irregular itu hanya beberapa saja, nanti bisa kalian hafalkan sendiri. Oke, baik, agar kalian lebih paham, Pak Guru berikan contohnya di kalimat. Oke, contoh kalimat pertama dari kata slow dan slowly. Nah, slow itu artinya lambat. Contoh dalam kalimat, "Snail is a slow animal." Nah, snail, kalian tahu snail ya? Nah, apa snail itu ya? Siput. Nah, tuh. Jadi snail itu siput. Nah, siput is a slow animal. Siput adalah binatang yang slow, yang pelan, yang lambat. Ya. Jadi kata slow ini memberi keterangan. Nah, jadi slow ini kan adjektif. Jadi adjektif itu dia fungsinya memberi keterangan pada bendanya. Bendanya apa di sini? Bendanya itu snail ataupun animal. Jadi slow, pelan. Yang pelan apa? Yang pelan adalah siputnya. Nah, kemudian contoh kalimat yang slowly, snail moves slowly. Siput moves, ya, bergerak dengan slowly, dengan pelan, dengan lambat. Ya. Slowly itu kan adverb of manner, nah, menjelaskan caranya dia bergerak. Nah, jadi slowly dengan pelan. Apanya yang dengan pelan? Yang dengan pelan adalah bergeraknya. Yang dengan pelan adalah bergeraknya. Jadi kalau saya ulang dari kalimat yang pertama, snail is slow animal.
Siput adalah binatang yang lambat. Nah, yang lambat apanya? Yang lambat adalah snail-nya, ya. Nah, jadi adjektif itu fungsinya memberikan keterangan tambahan pada bendanya ini, ya, pada subjeknya ini. Ya. Sedangkan kalau slowly dengan pelan itu fungsinya adalah memberi keterangan tambahan pada kata kerjanya, kegiatannya. Snail move slowly. Nah, siput bergerak dengan pelan. Yang dengan pelan apanya? Bergeraknya. Kalau slow kan pelan, yang pelan snail-nya. Kalau snail move slowly dengan pelan, yang dengan pelan apanya? Bergeraknya. Jadi yang pelan itu adalah yang lambat itu adalah snail-nya, yang dengan lambat adalah bergeraknya, cara bergeraknya. Jadi itu bedanya ya. Oke. Then second example, contoh yang kedua, ya, ada kata beautiful and beautifully. Oke. In the sentence you can write like this. Sarah is a beautiful girl. Sarah adalah gadis yang cantik, anak perempuan yang cantik. And then yang beautiful apanya? Yang beautiful adalah Sarah orangnya. Jadi kata sifat beautiful memberi keterangan tambahan pada subjeknya, Sarah ini. Kemudian, Sarah can dance beautifully. Sarah bisa menari beautifully dengan cantik, dengan indah. Nah, jadi kalau beautiful, indah, cantik. Apanya yang cantik? Sarahnya, subjeknya, orangnya ini. Kemudian beautifully, dengan cantik, dengan indah. Apanya yang dengan cantik, dengan indah? Menarinya. Cara dia menari. Okay, and then the next example, good, well. Ya, good itu baik, well dengan baik. Ini adalah contoh yang termasuk irregular ya, yang tidak beraturan. Dari good menjadi well, bukan goodly ya, nggak ada goodly. Oke, Alex is a good boy. Alex adalah anak laki-laki yang good, yang baik. Nah, good, baik. Yang baik apanya? Yang baik adalah Alex. Jadi kata good menerangkan, memberi keterangan tambahan pada Alex, menyatakan kalau Alex itu baik. Kemudian contoh kalimatnya yang menggunakan well, Alex always does his homework well. Nah, Alex selalu mengerjakan his homework, tugasnya well, dengan baik. Jadi well dengan baik. Apa yang dengan baik? Yang dengan baik adalah cara dia mengerjakan PR. Nah, jadi kalau good baik, yang baik apa? Orangnya Alex. Ya. Dan yang well dengan baik, apa yang dengan baik? Yang dengan baik adalah cara dia mengerjakan PR. Oke. And then the next example. Oke, ada fast, cepat, ya, kemudian fast dengan cepat, ya. Tetap sama bentuknya, meskipun dia sebagai adverb of manner juga dia bentuknya tetap fast, ya. Jadi kalau di LKS kalian tuh ada fastly itu salah ya, itu enggak ada. Jadi kalau fast tetap fast. Contohnya dalam kalimat misalkan Udin is a fast runner. Udin adalah pelari yang cepat. Nah, berarti Udin itu pelari yang cepat, larinya cepat. Ya. Udin can run fast. Jadi Udin dapat berlari dengan cepat. Ya. Jadi meskipun katanya sama, tapi ketika fungsinya berbeda nanti pemaknaannya kalau mengartikan juga beda. Kalau yang pertama, fast yang pertama adalah cepat. Ya. Yang cepat siapa? Udin. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya, Udin can run fast dengan cepat. Udin dapat berlari dengan cepat. Dengan cepat ini menerangkan cara dia berlari, berlarinya dengan cepat. Oke, baik. Itulah penjelasan dari Pak Guru. Sekarang kita kembali ke LKS kalian. Oke, baik. Ini LKS kalian ya. Ini ada adverb of manner yang sudah kita bahas barusan. Jadi adverb of manner itu adalah kata yang digunakan untuk menerangkan, memberi keterangan tambahan cara kita melakukan sesuatu. Adverb of manner didapat dari adjektif, kata sifat yang diberikan akhiran le. Nah, ini di LKS sekalian sudah ada contoh-contohnya dan juga sudah diartikan. Oke, ini untuk fast, fastly tidak ada ya, saya coret. Nanti di LKS kalian tolong juga dicoret ya. Oke, sebentar. Oke, slow menjadi slowly, quick, quickly ya. Kalau quick itu bisa menjadi quickly dengan cepat ya. Oke. And then the next ini ada happy, happily ya. Untuk kata yang berakhiran huruf Y,
Ya, nanti ketika ditambahkan le, y-nya ini berubah jadi i ya. Happy menjadi happily. Tulisannya, nah ini berubah menjadi i. Kemudian lazy, lazily, easy, easily. Nah, berubah menjadi i. Kemudian careless itu ceroboh. Carelessly dengan ceroboh. Nah, ini ada careful, hati-hati, patient, sabar. Ini ada greedy, slow, slowly tadi sudah ada di atas ya. Jealous, ya jealous itu cemburu atau iri ya. Beautiful, ada loud, ada loudly, ada bad. Nah, oke, kemudian ini tadi yang dalam kelompok irregular adverb. Tadi adverb yang irregular, tidak beraturan. Karena dia tidak mendapatkan akhiran le. Jadi dia bentuknya tetap seperti ini. Untuk good dia berubah penulisan malahannya. Untuk yang lainnya masih tetap. Oke, berikutnya adverb of manner tell us how something happen. Adverb of manner memberitahu kita bagaimana sesuatu itu terjadi. They are usually placed either after the main verb or after the object-nya. Mereka ditempatkan baik setelah kata kerja utama maupun setelah objek. Ya, jadi ini contohnya. He swims well, dia berenang dengan baik. He ran quickly, dia berlari dengan cepat. She spoke softly, dia berbicara softly, dengan lembut, dengan pelan. Nah, Jim coughed loudly to attract her attention. Nah, James batuk dengan keras untuk menarik perhatiannya. He plays the flute beautifully. Dia memainkan seruling dengan indah. He ate a chocolate cake greedily. Dia makan kue coklatnya dengan rakus. Jadi ini tadi di sini disebutkan kalau ditempatkan baik setelah kata kerja utama ataupun setelah objeknya. Ini he swims. Nah, ini untuk tiga yang pertama ini adverb of manner-nya diletakkan setelah kata kata kerja. Karena memang kata kerjanya ini kata kerja yang bisa berdiri sendiri tanpa harus memiliki objek pun dia sudah termasuk bisa menjadi kalimat yang utuh. Tadi langsung ditaruh setelah kata kerja. Untuk kalimat ke berapa ini, kelima dan keenam, ya ini kalau ada objek ya letaknya setelah objek ya. Dan ini berikutnya ada contoh-contoh berikutnya. Nah, ini kalau incorrect berarti contoh yang salah. Kalau correct contoh yang benar. Oke, baik, kita lanjut saja langsung nanti ini soal latihan yang harus kalian kerjakan, exercise 9. Jadi, today you only do this exercise 9, there are 20 questions, ya, and 20 options, ya, ada 20 pilihan juga. Jadi nanti pas ya, ada 20 soal dan 20 kata-kata. Ini 20-nya kata-kata ini adalah merupakan adverb of manner. Jadi nanti kalian cari dari kalimat ini kita menggunakan adverb of manner yang mana. Contohnya nomor 1. My brother wakes up so titik-titik every Sunday. Nah, saudara laki-lakiku bangun sangat dengan titik-titik every Sunday, setiap hari Minggu. Kalau setiap hari Minggu itu kira-kira bangun yang mana ya? Ya, bangun dengan telat. Nah, my brother wakes up so late every Sunday. Jadi saudara laki-lakiku bangun dengan sangat telat setiap hari Minggu. Jadi kata-kata ini sebagian besar sudah ada di halaman sebelumnya tadi, artinya juga sudah ada. Carelessly itu dengan ceroboh, easily dengan mudah, late ya dengan telat, dengan terlambat, greedily dengan rakus, kemudian ada sadly dengan sedih, angrily dengan marah, fast ya cepat dengan cepat, happily dengan senang, dengan bahagia, beautifully dengan cantik atau dengan indah, softly dengan pelan ya. Pelan maksudnya pelan suaranya atau dengan lembut bisa. Quickly dengan cepat, slowly dengan lambat, ada badly. Badly itu dengan buruk ya. Dan clearly dengan jelas, carefully dengan hati-hati. Udah fast tadi juga cepat dengan cepat, loudly dengan keras, jadi suaranya yang keras. Dan hard ya. Kalau hard itu susah ya, bisa diartikan susah nanti di sini, sulit. Dan seriously dengan serius, patiently dengan sabar. Oke, misalnya misalnya ya ini nomor 14. I can see titik-titik, it is foggy. Saya tidak bisa melihat titik-titik, it is foggy. Foggy itu berkabut ya. Kalau berkabut berarti kita tidak bisa melihat melihat dengan jelas, clearly. I can see clearly.
It is foggy. Saya tidak bisa melihat dengan jelas. It is foggy. Nah, karena berkabut. Oke. Oke, baik. Nanti silakan kalian kerjakan sendiri, cari mana kata yang tepatnya. Oke, kalau kalian nanti tidak tahu arti dari kata, setiap kalimat atau kata-kata yang ada ini, bisa kalian cek di kamus. Jadi kalau belajar bahasa Inggris itu memang bukan bahasa kita. Kalau kita tidak tahu artinya, silakan dicek di kamus ya. Kalau kalian mengerjakan sendiri, ngecek di kamus sendiri, nanti insya Allah kalian akan lebih lebih paham, lebih bisa ingat dan hafal nanti. Oke. Jadi sebelum mengerjakan bisa kalian cari dulu artinya apa saja semuanya, baru nanti dipasangkan. Jadi Pak Guru sudah mencoba mengerjakan dan, pas ya 20 ini semuanya pas digunakan untuk, setiap kata-kata ini. Oke. Oke, that's all for today, cukup untuk penjelasan Pak Guru hari ini, nanti silakan disimak dengan baik, kemudian silakan dikerjakan latihannya. Setelah selesai mengerjakan latihannya, nanti kalian tinggal menyalin jawaban kalian di link Google Form yang sudah Pak Guru sediakan. Nanti kalian bisa langsung tahu nilainya, ya, dan salahnya di nomor berapa. Oke. Boleh kalian mencoba berulang-ulang, sampai nilainya 100 juga boleh ya. Yang penting kan bisa kalian gunakan untuk belajar, kalian tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau salah nanti benarnya yang mana. Jadi silakan dicoba, tapi untuk nilai nanti tetap Pak Guru yang menentukan ya. Misalnya kalian coba 5 kali sampai 100. Jadi nanti belum tentu yang Pak Guru ambil sebagai nilai yang 100 ya. Nah, nanti Pak Guru ambil kebijakan sendiri. Tapi kalian boleh mencoba berulang-ulang sampai nilai 100 boleh. Yang penting kalian bisa digunakan untuk belajar. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.